Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024. Bab 8351 sampai bab 8355. Bab 3210. Pengiriman model AI. 30 miliar dolar AS tidak lagi dapat digambarkan sebagai jumlah uang yang sangat besar untuk keluarga kerajaan Nordik, yang populasinya menurun dan kekayaan finansial mereka menurun. Ketika Helena baru saja dinobatkan sebagai ratu, total aset seluruh keluarga kerajaan Nordik hanya berjumlah 1 miliar dolar AS, termasuk banyak properti real estate yang tidak dapat dijual. Jika 30 miliar dolar AS ini benar-benar milik keluarga kerajaan Nordik, itu akan setara dengan 30 kali lipat nilai asli aset tersebut. Apalagi 30 miliar dolar AS ini tidak memiliki aset bermasalah yang tidak mudah dilikuidasi, karena ini adalah uang tunai yang merupakan aset terbaik. Helena tidak memiliki persiapan psikologis yang cukup untuk menghabiskan uang sebanyak itu. Tetapi sikap Ye Chen begitu tegas sehingga Helena tahu betul bahwa demi kata-kata Ye Chen, jika dia menolak untuk menolaknya lagi, akan ada yang salah, tidak terlihat. Dalam hatinya, dia rela mengorbankan nyawanya demi Ye Chen, atau menyerahkan tahta demi Ye Chen. Dia menuruti perintah Ye Chen dan tidak ingin meninggalkan kesan padanya. Jadi, setelah memikirkannya, dia akhirnya memutuskan untuk menyerahkan uang itu, dan berkata kepada Ye Chen dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Ye, atas nama seluruh keluarga Iliad, terima kasih atas kemurahan hati Anda." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, "Gunakan uang ini untuk merevitalisasi pengaruh keluarga kerajaan Nordik di dunia. Pada waktunya, keluarga kerajaan Nordik pasti akan melampaui Inggris dan menjadi keluarga kerajaan paling terkenal dan paling dicintai di Eropa." Helena berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Ye, Helena akan melakukan yang terbaik untuk mengembalikan kejayaan nama Iliad di Eropa." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, lalu bertanya padanya, "Serah terima harus selesai besok, kan?" Helena buru-buru berkata, "Kembalilah ke Tuan Ye dan selesaikan semua pekerjaan docking dan serah terima sebelum jam 3 besok sore." "Oke," Ye Chen berkata, "kalau begitu saya akan memberitahu Istana Wanlong untuk mengatur agar orang-orang datang. Setelah orang-orang mereka mundur besok sore, orang-orang Istana Wanlong akan secara resmi pindah." Pekerjaan serah terima sebelumnya pada dasarnya ditangani oleh para profesional yang direkrut dari Amerika Serikat oleh keluarga An. Ye Chen telah merencanakan dalam pikirannya bahwa untuk memastikan pengoperasian model AI yang aman, dia akan meminta Wan Pojun untuk mengirimkan tim profesional dari Istana Wanlong. Tim datang ke Eropa Utara dan ditempatkan di sini, bertanggung jawab atas dukungan seluruh AI. Ye Chen meminta Wan Pojun untuk mempersiapkan hampir 100 ahli komputer dan hampir 100 pejuang yang kuat. Yang pertama digunakan untuk memastikan keamanan model AI online,
dan yang terakhir digunakan untuk memastikan keamanan model AI offline untuk mencegah apapun bentuk invasi dan penghancuran. Namun, Marvin tidak ingin Howard mengetahui bahwa Istana Wanlong terlibat, jadi dia berencana menunggu sampai semua insinyur pihak lain mundur sebelum mengizinkan orang-orang dari Istana Wanlong masuk. Dia menelepon Wan Po-jun dan memintanya untuk memberitahu tentara yang dipilih untuk bersiap dan segera berangkat ke Eropa Utara. Memikirkan taipan industri komunikasi Hongjun yang telah dia selamatkan di Meksiko, Ye Chen memberitahu Wan Po-jun lagi, biarkan Lang Hongjun berkumpul. Keesokan harinya, Ye Chen menyelesaikan semua pekerjaan serah terima model AI yang telah ditunggu-tunggu Ye Chen. Teknisi di lokasi memperoleh semua hak pengoperasian dan pengelolaan model AI dari tim Amerika, dan secara resmi menutup hak mereka. Bahkan jika mereka ingin meningkatkan kumpulan model ini di masa mendatang, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Ye Chen sebelum membuka antarmuka dan mengizinkan mereka membantu peningkatan model dari jarak jauh. Setelah serah terima selesai, Helena kembali mengundang Howard dan Steve serta putranya ke istana untuk jamuan makan. Setelah mereka pergi, Ye Chen, Lin Warner, An Kaifeng dan Li Yalin datang ke pusat data. Di sini, staf Anjia mengunduh perangkat lunak yang disamarkan sebagai rumah pintar untuk Ye Chen di ponselnya. Perangkat lunak ini adalah beacon seluler dari model AI. Setelah memasuki perangkat lunak ini, setelah verifikasi keamanan, Anda dapat masuk ke antarmuka depan dan belakang non-publik model AI. Setelah Anda masuk ke sini, Anda akan memiliki izin inti untuk menggunakan model AI, sehingga model AI dapat melayani Anda dengan kemampuan terbaiknya. Ye Chen awalnya meminta teknisi untuk membuka 8 izin serupa. Selain dirinya, paman keduanya An Kaifeng, Lin Warner, Helena, dan Li Yalin juga memiliki izin yang sama dan dapat menggunakan kekuatan komputasi model AI tanpa batas. Di Aula Wanlong, Ye Chen menyerahkan wewenang kepada Wan Po-jun dan Lang Hongjun jika mereka membutuhkannya. Adapun otoritas terakhir, Ye Chen menyerahkannya kepada He Yuanjiang. Dia sekarang bertanggung jawab atas Changying Otomobil. Langkah selanjutnya untuk mengembangkan sistem mesin mobilnya sendiri tidak terlepas dari dukungan AI. Jika diperlukan, Ye Chen juga dapat membuka antarmuka izin untuk seluruh server Changying Otomobil. Pengguna Changying Otomobil dapat menikmati kekuatan komputasi model AI yang melonjak. Tentu saja, Ye Chen tidak ingin dunia luar mengetahui keberadaan model AI ini. Jadi rencananya adalah membiarkan Changying Otomobil mengembangkan apa yang disebut model AI Shell. Perusahaan-perusahaan kini secara aktif mengerjakannya, merangkul AI dan membangun asisten AI di setiap kesempatan untuk meningkatkan pengalaman interaktif pengguna. Oleh karena itu, wajar bagi Changying Otomobil untuk membangun asisten Changying AI. Namun, sebagian besar perusahaan mobil yang menggunakan spanduk AI umumnya memiliki daya komputasi yang rendah dan tingkat kecerdasan yang rendah. Paling-paling,
Ini berada pada level asisten suara internet. Kemudian gunakan daya komputasi di server untuk menganalisis kebutuhan pengguna. Setelah analisis, buat keputusan eksekusi dan kemudian kirimkan ke mobil dan komputer untuk mendapatkan umpan balik kepada pengguna. Jika pengguna bertanya kepada asisten suara seperti apa cuaca hari ini, pada dasarnya ia tidak dapat memahaminya. Ia hanya dapat mengunggah suara kalimat, "Bagaimana cuaca hari ini?" ke servernya sendiri. Dan kemudian servernya sendiri akan menyaringnya, teks dan menganalisis kebutuhan pengguna untuk kebutuhan sebenarnya. Ketika server memahami bahwa pengguna ingin mengetahui kondisi cuaca saat ini, server memperoleh informasi cuaca lokal dari internet dan mengirimkan informasi tersebut ke mobil. Setelah menerima informasi dari server, komputer di dalam mobil menggunakan suara yang disintesis untuk memberitahu pengguna. Misalnya, cuaca hari ini cerah. Suhu 27 hingga 32 derajat. Angin timur 3 hingga 4. Tingkat ultraviolet tinggi, dan perlindungan terhadap sinar matahari dianjurkan. Pengguna yang belum mengetahuinya menganggap sistem mobil mesin itu cerdas dan penuh perhatian. Namun nyatanya sistem ini juga memperoleh informasi langsung dari perangkat lunak cuaca melalui antarmuka yang bekerja sama dengan perangkat lunak cuaca dan kemudian meneruskannya ke pengguna. Terus terang, asisten suara semacam ini setara dengan bertanya kepada teman Anda apakah Anda terlalu malas untuk melihat ponsel Anda. Jadi Anda bertanya kepada teman Anda seperti apa cuaca hari ini. Teman Anda membuka aplikasi cuaca di ponselnya, dan kemudian membacakan informasi di app untuk Anda. Yang disebut kecerdasan sebenarnya tidak cerdas sama sekali. Menghabiskan lebih dari 100 yuan untuk membeli teman sekelas Xiaowei mungkin lebih mudah digunakan daripada banyak asisten suara di mobil. Asisten AI semacam ini paling banyak dapat menjawab kondisi cuaca dan informasi lalu lintas, dan kemudian membantu pengguna menghidupkan dan mematikan AC dan jendela mobil, dan membantu pengguna memutar lagu. Di masa depan, Changying Otomobil akan membangun Changying AI-nya sendiri. Tidak perlu membangun kernel sendiri, juga tidak perlu menggunakan servernya sendiri untuk menyelesaikan penyampaian informasi yang buruk dengan model AI tercanggih ini. Changying Otomobil hanya perlu instruksi pengguna dikumpulkan dan kemudian diunggah ke model AI. Model AI secara diam-diam melayani pengguna, sehingga memberikan pengalaman AI yang benar-benar cerdas kepada pengguna. Terus terang, asisten suara orang lain seperti menyewa layanan pelanggan yang tidak terlihat. Anda mengajukan pertanyaan kepadanya, dan dia mencarinya di Baidu atau Google untuk Anda secara online. Apapun yang muncul dalam pencarian, dia memberitahu Anda apapun itu. Apakah itu benar atau salah? Model AI jauh lebih kuat daripada mesin pencari tradisional. Karena mesin pencari tidak tahu cara menyaring dan menyaring konten. Namun AI memahaminya. Yang berarti sekelompok profesor top dunia selalu online untuk menjawab pertanyaan Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, dia akan dapat memberikan jawaban yang paling akurat. Jadi dalam hal ini, selama mobil dan mesin terhubung ke internet,
Meskipun Anda ingin mempelajari cara membuat bom atom langkah demi langkah, asisten suara dapat mengajari Anda langkah demi langkah. Selain itu, interaksi antara Changning AI dan rangkaian model AI ini dilakukan antara dua server. Pelanggan hanya terhubung ke Changning AI, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui apakah daya komputasi Changning AI berasal dari dirinya sendiri atau dari pusat data yang berlokasi di Eropa Utara yang tidak diketahui dunia. Hal yang paling hemat biaya adalah produksi tahunan Changning otomobil tidak mungkin melebihi 1 juta unit dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan jika pengguna Changning otomobil akan berbagi kekuatan komputasi model AI di masa depan hanya akan didistribusikan ke puluhan ribu, ratusan ribu, atau paling banyak jutaan orang. Tidak mungkin memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif seperti GPT dapat melayani 100 juta pengguna aktif setiap minggunya, yang membuktikan bahwa komputasi kekuatan model AI Nordic ini jauh lebih besar. Melayani 100 juta pengguna setiap minggunya bukanlah masalah. Changning AI sendiri diposisikan sebagai kendaraan, jadi tidak peduli berapa banyak daya komputasi yang digunakannya. Tingkat hunian sebenarnya tidak akan melebihi 1% dari keseluruhan daya komputasi. Bersambung.